Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, saudaraku kaum muslimin dimanapun kalian berada, khususnya yang hadir di masjid ini dan di majelis ini, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan rahmat kepada kita sekalian, dan semoga Allah Ta'ala melindungi kita, keluarga dan kaum muslimin, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan, bisa menuntut ilmu syar'i, sekaligus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari semata-mata mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Nikmat keamanan, nikmat kemakmuran, nikmat diberikan rizki. Secara zahir adalah nikmat yang paling besar dari nikmat duniawi, karena sungguhnya Allah Ta'ala menjadikan ciri-ciri hamba Allah. Suatu negeri yang makmur adalah negeri yang di dalamnya Allah berikan rizki. Negeri yang makmur ciri-cirinya Allah berikan rizki. Yang kedua adalah Allah berikan keamanan, sehingga panjenengan sekalian beribadah aman, panjenengan sekalian mencari nafkah aman, panjenengan sekalian bekerja aman, dan aktivitas kehidupan yang lainnya dalam keadaan aman adalah merupakan ciri kemakmuran sebuah negeri. Jamaah sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, insyaallah Ta'ala pada malam ba'da salat maghrib ini kita akan kaji kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang membinasakan manusia. Kita akan kaji pada bab tentang sifat sombong. Jamaah sekalian kaum muslimin, telah kita ketahui salah satu sifat yang tercela di antara makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bangsa jin dan bangsa manusia adalah sifat sombong. Yang pertama kali dimiliki dari makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu iblis. Tatkala Allah Ta'ala perintahkan sujud penghormatan kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, maka ia enggan. Dalam keadaan kemudian ia berkata di hadapan Allah, ana khairu minhu, saya lebih baik darinya. Ya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam dari tanah liat yang kotor, dan iblis merasa tinggi hati dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lainnya dan menyombongkan diri. Jamaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam juga beliau berlindung kepada Allah dan juga berharap kita sekalian, ini umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlindung kepada Allah dari sifat at-takabbur, sifat yang sombong. Karena potensi manusia itu memiliki sifat sombong itu besar. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan, tidak pernah sakit seperti yang diberikan kepada Fir'aun, maka ia menyombongkan diri, maka membanggakan diri,
sampai kemudian mengaku Tuhan yang maha tinggi, lebih tinggi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian hamba-hamba Allah yang kami muliakan, begitupun pula Qarun, umatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ia juga menyombongkan diri dengan kekayaannya. Ia anggap semuanya itu bukan dari karunia Allah. Ia anggap semuanya bukan rizki dari Allah. Maka Qarun mengatakan, sungguhnya hartaku ini aku dapatkan disebabkan karena ilmuku. Maka kemudian Qarun mengatakan demikian. Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkannya Qarun beserta harta bendanya sekalian. Dan dahulu pula ada umat-umat, ada kerajaan-kerajaan, ada manusia-manusia yang lebih kuat daripada kita. Di zaman ini ada yang lebih kuat dari zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memiliki tubuh yang sangat kekar. Mereka memiliki perbendaharaan kekayaan yang sangat banyak. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan mereka, dan tidak ada satupun yang bangkit dari kuburnya sampai hari ini. Raja-raja dulu mati, yang menyombongkan diri dihancurkan oleh Allah, dan sampai hari ini pun tidak ada yang bangkit dari kuburnya. Jamaah sekalian kaum muslimin, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Mu'min, surah ke-40 pada ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Musa inni udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Maka tatkala Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah, kepada Tuhanku, kepada Tuhan kalian semuanya, dari tiap-tiap kesombongan yang tidak beriman kepada hari penghisapan kelak. Jemaah sekalian hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sekelas Nabi Musa alaihi salatu wassalam masih mengajak dan berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat kesombongan. Karena dahulu Nabi Musa alaihi salatu wassalam pun pernah mengatakan di hadapan kaumnya, dan tatkala kaumnya bertanya kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, siapakah manusia yang terpandai di dunia di zaman ini? Maka kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, tidaklah engkau ketahui dan tidaklah engkau temui kecuali orang yang ada di sampingmu ini. Maka kemudian Allah tegur dengan Nabi Khidir alaihi salatu wassalam tatkala ia naik sebuah perahu dan menyewa dilubangi. Maka Nabi Khidir memberikan syarat, jangan engkau bertanya apa yang telah aku lakukan. Orang yang sehat akalnya pasti bertanya, perahu menyewa dilubangi dan kemudian ditenggelamkan. Ada dua anak yang sedang bermain asik, kemudian tidak ada dosa baginya, dibunuh. Pasti manusia yang cerdas bertanya, kenapa anak engkau bunuh? Itu orang yang cerdas. Dan juga ada bagian daripada anak yatim yang rumahnya hampir roboh dan kemudian didirikan di dalamnya itu ada peninggalan ayahnya yang solih. Tidak hanya anaknya dijaga oleh Allah, tapi hartanya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan kesolihan kedua orang tuanya. Maka kesolihan kedua orang tuanya inilah yang kemudian menjadi asbab anak-anaknya, cucu-cucunya, hartanya dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kesehatan keturunan-keturunan pun dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian hamba Allah yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nahl, surah yang ke-26 pada ayat 23. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Terhadap hartanya Allah tidak menyukainya. Terhadap ilmunya juga Allah tidak menyukainya. Merasa kemudian dia memiliki ilmu yang banyak dan tidak mendengarkan nasihat dari yang lain. Maka tatkala kaum muslimin
itu menyampaikan sesuatu kepada kita yang kita sudah mengerti hal itu, maka dengarkanlah, kata para ulama, seakan-akan kita tidak pernah mendengar nasihat itu. Karena itu yang menjaga kita hubungan satu dengan yang lainnya itu semakin rukun dan semakin raket. Jangan kemudian dipotol, jangan kemudian dicegah. Sudah mas, saya sudah mengerti bab itu, dan ini merupakan kesombongan. Jangan nasihati saya ustadz, kajian saya banyak. Jangan, ya. Berapa banyak ada salah satu sahabat Nabi disebabkan karena dia terpaut kepada seorang wanita sehingga seluruh anak panah itu bisa ditangkis, satu panah itu tidak bisa. Maka kemudian dikatakan, tidakkah ada di dalam dadamu itu Al-Quran? Maka sungguh aku pernah hafal Al-Quran tersebut. Karena kemurtadanku ini, karena kemurtadanku keluar dari agama Islam, memperturutkan hawa nafsunya mencintai seorang wanita Nasrani, maka kemudian ini hilang semua hafalannya dan tinggal hanya dua. Satu, tentang kemurtadannya. Yang kedua, azab Allah menantinya di akhirat. Hanya itu yang dihafalkan. Al-Ikhlas hilang, An-Nas hilang, Al-Fatihah hilang, Al-Baqarah hilang. Hanya dua ayat, padahal ini hafid. Maka jamaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, panjenengan kita ketahui ini mimbar. Kalau bukan karena pertolongan Allah Azza wa Jal, siapapun yang berdiri di sini tidak akan pernah ingat satu ilmu pun. Kalau bukan karena pertolongan Allah. Berapa banyak dai-dai antara dai duduk dan kemudian digembleng di antara para dai. Apa kesulitan Anda? Di antaranya, satu di antaranya, dia katakan, sesungguhnya saya pernah membanggakan ilmu saya, sehingga kemudian tidak pernah saya belajar. Saya anggap enteng, ya. Saya anggap sudah bisa. Saya anggap bab itu mudah. Saya anggap enteng. Maka kemudian tatkala naik ke atas mimbar, tidak satupun dalil yang keluar. Dan itu diutarakan di antara dai, satu dai dengan dai yang lainnya. Ada lagi kemudian sudah belajar penuh karena tidak meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal, merasa tinggi dengan ilmunya, merasa nanti demikian saya akan kuasai podium. Apa yang terjadi? Kelabatan. Tatkala ayat demi ayat ia bacakan, salah. Tatkala hadis kemudian ia utarakan, salah juga. Maka demikian, kalau bukan karena pertolongan Allah Azza wa Jal, maka seorang dai pun tidak bisa menyampaikan apa yang telah ia dapat dari ilmu-ilmu sebelumnya. Sehingga Nabi Musa alaihi salatu wassalam, tatkala dia sebelum berdakwah, apa yang dia doakan? Ia panjatkan kepada Allah Ta'ala, Rabbisrahli sadri wa yassirli amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qaul. Diucapkan dahulu, menelan yang namanya bara. Kalau bukan karena pertolongan Allah, tentunya hatinya dan tentunya lisannya dia tidak bisa mengatakan apa yang telah menjadi wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian kaum muslimin hamba Allah Ta'ala yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yatabahtaru fi masyihi id khasafallahu bihil ard fa huwa yatajallalu fiha ila yaumil qiyamah." Ketika seorang laki-laki, kata Nabi, itu berjalan di atas muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyombongkan diri, entah karena hartanya, entah karena ilmunya. Adik-adik sekalian, pernahkah kalian mendengar tentang Imam Ahmad? Tatkala masuk pasar, seluruh mengeluh-ngeluhkan Imam Ahmad. Dia alil hadis, dia fuqaha, dia orang faqih, dia orang pinter. Adik-adik, apa yang dirasa oleh Imam Ahmad? Kalau kita sekalian bangga dieluk-elukan. Imam Ahmad nangis, ya Allah, sesungguhnya lebih baik saya tidak dikenali mereka. Khawatir hati ini berpaling dari apa tujuan yang utama dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Abu Bakar dieluh-eluhkan. Apa yang perkataan Abu Bakar kepada orang yang mengeluh-eluhkan? Semoga sangkaanmu salah. Ngaten, Pak. Kalau kita ndak, Ustaz, Masya Allah ilmunya. Iya, luar biasa, Masya Allah. Matur suwun. Kita suka dengan pujian. Berapa banyak dengan pujian itu menghancurkan? Berapa banyak dengan pujian itu menjadikan ilmu tidak barokah? Berapa banyak dengan pujian-pujian itu mengakibatkan manusia itu sombong di atas pujian-pujian tersebut? Padahal tatkala ia dipuji orang lain, yang dipuji hanyalah Allah. Semuanya itu adalah pemberian Allah. Semoga sangkaanmu salah. Ya, kemudian berpaling, tidak menyukainya. Di atas pujian-pujian tersebut. Lihatlah para ulama tatkala dipuji, tidak menyukai. Hampir semuanya para ulama yang meninggalkan kitab meninggal seakan-akan masih hidup, karena saking ikhlasnya dia beribadah dan ikhlasnya dia menyampaikan ilmu di hadapan Allah dan di hadapan segenap manusia. Jemaah sekalian kaum muslimin, wa huwa yatajallalu fiha ila yaumil qiyamah, maka Allah Ta'ala menenggelamkan seorang rajul, seorang laki-laki yang menyombongkan diri itu, kemudian berteriak-teriak sampai hari kiamat nanti ditegakkan. Dan kisah ini juga ada pada kisah Qarun. Qarun itu dibenamkan dulu orangnya, baru kemudian harta bendanya. Sehingga sangkaan orang-orang bahwa doa Nabi Musa alaihissalatu wassalam menginginkan hartanya Qarun, karena yang dibenamkan itu adalah Qarun terlebih dahulu. Sedalam bumi yang paling dalam itu Qarun, dan teriak, dan jelas hartanya tidak tersisa sama sekali. Jamaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yuksarul jabbarunal mutakabbiruna yaumal qiyamah." Akan dikumpulkan nanti orang-orang yang lalim, orang-orang yang menyombongkan diri pada hari kiamat nanti akan dikumpulkan. Kata Nabi, amsalad darri, seperti semut, yata'uhumun nas, yang diinjak-injak manusia. Ada enggak harga dirinya, Pak? Enggak ada. Ya, orang yang menyombongkan diri, orang yang lalim, orang yang zalim, nanti itu dikumpulkan oleh Allah sebagaimana semut yang terkumpul dan kemudian diinjak-injak oleh manusia. Yang sahumudzul, mereka diliputi kehinaan, kata Nabi, min kulli makan, dari setiap tempatnya. Wa qala ba'dus salaf awwalu danbin asallahu bil kibar. Orang terdahulu yang soleh mengatakan, maksiat, dosa pertama kali yang dibuat oleh manusia, yang dibuat oleh makhluknya Allah adalah al-kibar, yaitu kesombongan. Itu dosa yang pertama kali. Belum ada manusia, iblis sudah melakukan dosa. Apa dosa yang dilakukan oleh iblis? Kesombongan. Setelah itu kemudian menggoda Adam dalam pelanggaran itu, sampai kemudian diusir, dan Hawa juga diusir dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal ini, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kelanjutan hadis tersebut dalam hadis yang sangat panjang, yusakuna ila sisni fi jahannam, maka mereka akan diseret dalam sebuah penjara yang berada di tengah-tengah neraka jahanam. Yuqalu lahu bulis, maka dikatakan bulis penjara tersebut. Tatluhum naru ahya yaskuna min asarah ahlin nari tinatil jibal. Maka mereka penghuni neraka itu akan diberikan kuk-kuk dan juga minuman, cairan dari tanah yang bercampur dengan nanah. Itu bagi orang-orang yang menyombongkan diri, bagi orang-orang yang suka takabur terhadap ilmu yang Allah berikan, terhadap kesehatan, terhadap jasad, terhadap kekayaan. Semuanya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian kaum muslimin, Allah Ta'ala mengingatkan kita di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati
malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan tatkala Allah berfirman kepada para malaikatnya, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajatu, pimpinan malaikat Jibril sujud, Mikail dan seluruh para malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbar, menyombongkan diri dia di hadapan Allah, wa kana minal kafirin. Iblis itu bagian daripada orang-orang kafir. Jamaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, la yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Ibu, bapak, adik-adik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga seorang hamba di dalam hatinya sedikit dari kesombongan. Berarti kalau banyak, tambah tidak ada jaminan surga. Makanya berlindung kepada Allah dari sifat kesombongan tersebut, menjadi orang yang tawadhu, menjadi orang yang qanaah, menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat yang dimiliki oleh iblis. Allah taala berfirman dalam surat Luqman ayat 31, surat ke-31 ayat 18, innallaha la yuhibbu mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Maka tidak ada yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ba'idu minallah wa ba'idu minan nas. Orang yang sombong itu jauh dari Allah, jauh dari manusia. Tidak ada satupun manusia yang mau berteman dengan orang-orang yang sangat sombong. Tidak mau. Dia senantiasa menjauh. Wa qaribu minan nar. Ya, sangat dekat dengan nerakanya Allah dan sangat dekat dengan keburukan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kesombongan itu miliknya Allah. Ya, tentang riya juga miliknya Allah. Tentang pujian itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengambil pakaian Allah, maka sesungguhnya nanti tempat kembali mereka adalah neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-adamatu izari, kebesaran itu sarungku. Izar itu sarung. Wal kibriya'u ridai, maka kesombongan itu adalah selendangku. Faman nasa'ani fihima alqaituhu finnar. Barang siapa yang menarik salah satunya tentang kebesaran Allah, tentang selendangnya Allah itu ditarik salah satunya, maka nanti Allah akan melemparkan orang tersebut ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iyyahu billah. Jamaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah. Pernah terjadi perseteruan antara surga dan nerakanya Allah. Maka surga mengatakan, sungguhnya aku dipenuhi orang-orang yang lemah, orang-orang yang hina, yang dihinakan di dunia oleh segenap manusia. Orang-orang fakir, fuqara, masakin, itu dipenuhi di dalam surganya Allah. Sedangkan neraka itu dipenuhi dengan kesombongan, dipenuhi dengan kedoliman. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ihtasamatil jannatu wan nar, maka terjadi perseteruan antara jannah wan nar, yaitu surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Faqalatil jannah, maka surga itu mengatakan, mali ma yadkhuluni illa du'afa an-nas wa saktahum. Maka katanya, yang memenuhiku ini adalah orang-orang lemah, orang-orang fuqara, kata Nabi, orang-orang masakin, orang-orang cacat yang tidak memiliki kekuatan. Mereka itu dengan ketaatan dia kepada Allah dan kesabarannya atas takdir yang diberikan oleh Allah, Allah jamin dia masuk ke dalam surganya. Kemudian waqalatin nar, neraka itu mengatakan, usirtu bil jabbarin wal mutakabbirin. Aku dipenuhi orang-orang sombong dan orang-orang membanggakan diri.
Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutan hadis, faqadallahu bainahuma annakal jannah rahmati arhamu bika man asya. Maka dalam mengadili keduanya tersebut, maka dikatakan surga, engkau rahmatku, aku rahmati karena engkau. Siapa yang masuk ke dalam surga itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Wa annakan nar adabi, dan engkau neraka itu azabku, ya. Wa'adzibu bika man asya, aku akan adab denganmu hamba-hamba yang aku kehendaki. Berarti dalam hadis ini dijelaskan ada hamba yang dikehendaki buruk, ada hamba yang dikehendaki kebaikan. Orang-orang yang dikehendaki kebaikan istiqomah di atas kebaikan, mudah mengamalkan kebaikan dan menggenggam erat hidayah yang diberikan oleh Allah. Karena senantiasa yang ia minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Dalam setiap salat maktubah, salat nawafil, salat sunnah, salat tahajud, minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Karena kita perlu dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan demikian, kalau Allah tidak memberikan arah kita tujuan, pasti panjenengan tidak akan sampai tujuan. Allah juga seperti itu, memberikan banyak jalan-jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lalui melalui sholat jamaah, kita lalui memakmurkan masjid, kita lalui dengan mendatangi kajian, kita lalui dengan menyampaikan ilmu. Kalau tidak bisa semuanya kita lakukan, kita memiliki wadah untuk TPQ, kita memiliki wadah yang namanya basis. Maka semuanya itu jembatan-jembatan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengannya itu Allah ridho. Jaga, jangan sampai kemudian panjenengan sekalian berpaling. Sedangkan neraka, jalannya dipenuhi dengan dosa-dosa, dengan kemaksiatan, dengan hawa nafsu, dengan kesenangan yang melalaikan setiap manusia. Baik itu akhir tahun, awal tahun, pertengahan tahun, banyak manusia lalai karenanya. Maka jalan-jalan menuju neraka mereka lalui. Ia tinggalkan sholat jamaah, ia tinggalkan majelis taklim, ia tinggalkan kumpul bersama orang-orang solih, ia tidak lagi pergi ke masjid, pergi ke tempat-tempat hiburan, mempersiapkan diri. Esok hari adalah, nanti malam adalah 1 Januari, dipersiapkan yang namanya jagung, dipersiapkan yang namanya arang, dipersiapkan ayam, segala sesuatunya dipersiapkan dalam rangka kemaksiatan kepada Allah. Kenapa ketaatan kepada Allah justru tidak pernah ia siapkan? Padahal di masjid ada lantunan ayat suci Al-Quran, maka adzan mau berkumandang tetapi masih asik dengan handphone, adik-adik makin asik dengan gamenya, makin asik dengan tontonan televisinya. Maka berhati-hati, Allah cabut hidayah secara perlahan-lahan dari diri setiap manusia. Maka berhati-hatilah terhadap kemaksiatan. Jamaah sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian kaum muslimin, maka demikian Allah ta'ala, surga adalah merupakan rahmat dari Allah. Siapa yang masuk ke dalam surga, hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah. Sedangkan neraka adalah siksa dan adabnya Allah. Jangan sampai terbesit di antara kita sekalian, tidak apa-apa masuk neraka, yang terpenting masuk surga nanti setelahnya. Jangan. Sungguh 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Karena dahulu dalam riwayat Muslim, ada seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia yang paling sengsara, dan kemudian meninggal masuk ke dalam surga. Tatkala masuk di dalam surga dan diambil oleh Allah, ditanyakan, bagaimana kesengsaraanmu di dunia? Maka jawab hamba yang taat kepada Allah ini, aku tidak pernah merasakan kepahitan,
Aku tidak pernah merasakan kesengsaraan. Sungguh kenikmatan di dalam surga melupakan seluruh kesusahan dan kesengsaraan hidup di dunia. Ada hamba tak kala dia berdoa ia ijabahi, bergelimang dosa dan kemaksiatan hidup di dunia, ia meninggal dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Maka tak kala ia masuk ke dalam neraka sejenak diambil oleh Allah, dikatakan bagaimana kenikmatan yang aku berikan kepadamu di dunia. Hamba ini mengatakan aku tidak pernah merasakan kenikmatan. Sungguh azab di dalam neraka melupakan seluruh kenikmatan di atas dunia yang pernah kita raih. Jamaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala ingatkan kepada kita sekalian, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Maka janganlah kalian memalingkan muka kalian kepada manusia karena sombong, karena mungkin lebih terhormat, karena mungkin lebih kaya, lebih menjadi seorang pejabat barangkali, sehingga memalingkan. Ingat, dahulu di dalam surah Al-Kahfi dijelaskan, di dalam surah Al-Qalam dijelaskan, ada manusia yang memiliki kebun yang sangat rindang ibu, buah-buahnya sangat lebat anak-anak, punya kebun yang sangat rindang, lebat buah-buahnya. Esok hari mau mengetam, esok hari mau panen, sehingga kemudian ia keluar dari rumahnya malam hari. Ternyata apa yang terjadi? Balik esok pangling. Napa pangling niku, Pak? Heran nggih? Loh, sudah hancur. Apa sebab mereka? Allah Ta'ala jelaskan, keluarnya malam untuk menghindari orang-orang fuqara wal masakin, supaya tidak meminta sedekah kepada orang-orang kaya. Dan gini, keluarnya mereka malam hari. Nggak keluar, tak kala dia kembali, tidak ada kebun lagi yang rindang, hancur semalam, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah sekalian kaum muslimin, maka tidak ada yang disombongkan di atas muka buminya Allah. Semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tamshi fil ardi marahan, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Tidak boleh. Kalau tegap bagaimana Ustaz? Tidak apa-apa. Tegap beda dengan angkuh. Ya, tegap beda dengan angkuh. Karena itu ada tulang yang memang harus jalan itu tegap. Beda dengan angkuh ya. Buka kendaraan, ya sudah standarnya pabrik saja. Tidak usah kemudian dikasih knalpot jerong. Ya, dikasih knalpot jerong. Kemudian ada orang di blayer. Tidak usah demikian. Ya, dan tidak usah turun ke jalan menyombongkan diri. Saya dari kelompok ini, siapa yang berani dengan saya? Sehingga kemudian turun di Surabaya, turun lagi di Lamongan, saya kelompok ini. Jangan, engkau akan hancur. Hancur. Nah, segelintir manusia yang menyombongkan diri, Allah Ta'ala akan menghancurkan mereka. Dan tidak boleh setiap daerah menyombongkan kekayaan daerah masing-masing. Misalkan Sidoarjo menyombongkan diri, misalkan Aceh menyombongkan diri, Sumatera menyombongkan diri. Berapa banyak daerah-daerah yang menyombongkan diri dan merasa bisa dia keluar dari negara kesatuan Indonesia, ternyata Allah tenggelamkan, Allah hancurkan, disebabkan sombong dia di atas permukaan buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian kaum muslimin, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlin nar?" Tahukah kalian, aku kabarkan kepada kalian penduduk neraka, kata Nabi. Napa Pak, Ibu? Kullu utullin jawadin mustakbirin. Tiap-tiap orang yang memiliki perangai kasar, kaku, sok menantang manusia ini, ya, kaku, ya, kasar, wal mustakbirin, dan sombong. Ini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tak kala kita berjalan di atas dunia, kok ada orang yang seperti itu, berlindung kepada Allah. Jangan dibicarakan ucapan jeleknya,
Jangan dihibai dia. Khawatir kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku buruk yang demikian. Dari Umar radhiyallahu an, dari Ibnu Umar radhiyallahu an katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yahtalu fi masyatihi wa yata'adum fi nafsi illa laqallahu wa huwa alaihi ghadban." Tiap seseorang yang berjalan di atas muka buminya Allah dengan sombong dan menyombongkan diri, membanggakan dirinya sendiri, kecuali dia akan bertemu dengan Allah tatkala Allah marah kepadanya, bertemu dengan Allah dengan kemarahannya. Jemaah sekalian kaum muslimin, dan ada hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, awwalu thalathatin yadkhulunan nar. Ada 3 kelompok manusia. Yang pertama masuk ke dalam nerakanya Allah. Amirun musallit, penguasa yang zalim, penguasa yang lalim, penguasa yang dolim. Maka ini yang pertama kali dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Wa ghaniyun la yu'addi zakah, orang yang kaya yang tidak mau membayar zakat. Wa fakirun fakur, orang yang fakir tapi menyombongkan diri. Fakir pun sombong. Kenapa Pak kesombongan itu? Dijelaskan di dalam hadis Nabi, yaitu batarul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Mentang-mentang anak kecil, jangan masih kecil, ustadznya masih muda, oh ini bukan kelompokku, bukan esplek, bukan konco ngopi, dan lain sebagainya. Dia tidak mau mendengarkan nasihat, padahal nasihat itu didengarkan dari siapapun. Yang penting itu benar, dengarkan, ambil, amalkan. Sama sekalian kaum muslimin, maka ada 3 kelompok manusia juga yang pada hari kiamat nanti tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan pegang ini 3 kelompok manusia niki. La yandurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 kelompok manusia, adik-adik. Saya suruh menyebutkan 3 kelompok manusia ini nanti. Ya, ada 3 kelompok manusia yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat nanti. Wala yusakkihim, dan tidak akan disucikan oleh Allah dari dosa-dosanya. Walahum adabun alim, dan bagi mereka siksa yang sangat pedih. Al-musbil, isbal, yang laki-laki ya pakai sarung, pakai izar, pakai celana yang sarung dan celananya itu melebihi mata kaki. Korun itu juga demikian dahulu. Tatkala dia memakai pakaian, ia lebih-lebihkan. Di antara sampai menutup jari-jarinya dan sampai menutup kakinya. Yang menutup di bawah mata kaki adalah pakaian wanita. Bedakan antara pakaian wanita dan pakaian laki-laki. Laki-laki batasnya mata kaki sampai ke atas. Jangan sampai di atas lutut. Di atas lutut itu merupakan apa, Pak? Aurat. Jadi paling enggak setengah betis itu paling tinggi. Maka yang pertama itu wal mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Nek mboten enten saya, enggak ada saya, masjid ini enggak akan berdiri. Kalau bukan karena saya, enggak akan bergerak ini semuanya. Jangan. Sudah dicatat oleh Allah. Sudah dicatat oleh para malaikat. Jangan kemudian dioret-oret lagi catatan-catatan kebaikan tersebut. Wal munfiku sil'atahu, yaitu orang yang menjual dengan kebohongan, ya, bil khalafil kadib, dengan sumpah-sumpah yang sangat buruk, sumpah-sumpah yang sangat dusta. Saestu niki barang sae, niki madein Japan, niki ori niki. Maka apa yang dijual tidak sesuai dengan ucapannya. Boleh enggak kita jual beli online? Boleh, silahkan. Tetapi satu syaratnya, jujur dan sesuai. Kalau barang kemudian yang dikirim tidak sesuai, maka ancamannya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pedagang yang jujur, nanti kematiannya berkumpul dengan para syuhada. Ya, sedangkan pedagang yang kadhib, yang banyak dustanya, banyak sumpahnya, nanti diancam dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Terakhir sebagai penguat isbal, ma asbala minal ka'baini minal izari fahuwa finnar. Apa-apa yang di bawah mata kaki bagi laki-laki, diulur-ulurkan dia di bawah mata kakinya, di luar dan di dalam salat, maka ancamannya mereka adalah nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian, silakan disampaikan. Bapak Ibu yang mau bertanya, Bapak. Yang mau bertanya, silakan. Untuk masih pusatnya masih ada di sini. Bapak. Nggih, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana-mana itu banyak yang pakai juga itu sampai di bawah mata. Saja yang bisa itu mungkin ada asal dulunya atau misalnya memandangkan pakaiannya sampai di sana itu karena faktor sombong atau semuanya dulu. Nggih. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini untuk umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini tidak hanya mengenai orang-orang Arab, orang-orang selain Arab tatkala dia isbal, ya, baik menyombongkan diri maupun tidak, tetap diancam di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini tidak terkait masalah kesombongan, kemudian kalau tidak sombong maka tidak apa-apa. Maka dalam hadis ini jelas dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa saja yang terpanjangkan isbal di bawah mata kaki adalah merupakan kesombongan. Bagaimana kalau saya pakai celana jin atau celana selainnya atau jubah, saya tidak sombong, tetap diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berdasarkan hadis ini. Dan berdasarkan kesepakatan jumhur para ulama bahwa hadis ini sombong maupun tidak, pakaian yang melebihi mata kaki diancam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena ada syarat surut, yaitu pakaian laki-laki itu bagaimana dan pakaian wanita bagaimana. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi seorang wanita tentang pakaiannya, maka tatkala ia masih tersingkap, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tambah sejengkal, tambah sejengkal. Maka lihatlah di dalam sebuah kitab Sama'il Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmidzi tentang sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala dia memakai pakaian, kalau memang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita sekalian, maka hendaklah kita mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sebagian manusia tidak menyukai contoh dari teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ngoten Pak. Nah, yang orang-orang Arab, maka hadis ini tidak hanya khusus bagi orang Arab. Ini khusus umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala orang Arab kemudian dia di bawah mata kakinya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya seperti itu. Kalau keluarga Nabi pun melanggar, itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala neraka. Maka tidak terkecuali semuanya itu. Mengaku keluarga Nabi pun kalau kemudian tidak mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia diancam dengan ancaman-ancaman neraka. Orang Arab juga demikian. Di sana dilahir Nabi, di sana diliputi kebaikan, ada Ka'bah, tetapi kemudian tidak menteladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan condong pakaiannya keluar dari pakaian-pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ngoten Mbak. Ada lagi? Ibu, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Saya kalau tadi masuk surat rekaman tentang pakaian. Nggih. Saya
Tahun 72 itu pakai rok kain pendek, pendek dan sebagainya. Waktu itu saya memang ya modelnya seperti itu. Terus bagaimana cara untuk apa ya biar tidak masuk neraka kalau tidak dulu seperti itu? Saya mau penjelasannya. Jadi hari ini masih bisa untuk melakukan hal yang mungkin diterangkan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, selama sampean tidak mempublikasikan fotonya, tidak memampang, tidak mengupload, maka tatkala panjenengan sekarang jauh lebih baik bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak istighfar. Karena panjenengan mungkin tahun 70-an tidak ada yang namanya handphone, tidak ada video, tidak ada apapun, sehingga kenangan-kenangan yang seperti itu sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang mukmin itu bertaubat, maka pendamlah sedalam-dalamnya apa yang menjadi kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu ke depan ibu yang sekarang inilah jadi yang terbaik, dan kemudian panjenengan istiqomah di atas kebaikan tersebut, dan kemudian tidak kembali lagi seperti tahun 70-an. Ngoten nggih? Sehingga kemudian panjenengan tidak usah lagi kemudian saya dulu seperti ini pakaian saya dulu seperti ini, sehingga kemudian nanti khawatir lawan jenisnya itu akan mengasumsi segala sesuatu kemaksiatan di dalam pikirannya tersebut. Nggih? Sampean kubur, sampean bertaubat kepada Allah, banyak istighfar. Kalau memang dahulu atau sekarang ada di antara kita yang pernah pakai pakaian mini kemudian diupload, segera hapus. Karena kemungkinan yang demikian itu merupakan dosa jariah baginya yang akan mengalir tatkala manusia itu masuk ke dalam kubur sampai hari kiamat nanti ditegakkan. Tidak hanya kebaikan itu jariah mengalir, tapi ada dosa-dosa jariah diantaranya tatkala dia mengupload video atau foto-foto kemaksiatan dan dilihat oleh banyak orang. Orangnya meninggal, orangnya tidur, masih dosanya mengalir sampai hari kiamat nanti. Ngoten Ibu. Nggih. Ada lagi? Sudah waktunya adzan ya. Barakallahu fikum. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.